Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Evaluasi sediaan injeksi rekonstitusi ampicillin natrium 0,005%. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang berkeanggotaan 5 orang yang terdiri dari 1. Devi Nurwijayanti, 2. Reza Alivia Paramita, yang ketiga Vera Nurhikmawati, yang keempat Diana Febrianti, yang kelima Ayu Rapri Elisa. Di sini kami akan mempresentasikan tentang evaluasi sediaan injeksi rekonstitusi ampicillin natrium 0,005% yang mengutip dari jurnal. Pendahuluan. Menurut Farmakope edisi keempat, pada sediaan steril yang akan dibuat larutan terkonstitusi diberi nama sesuai bentuknya, karena sediaan dikonstitusikan oleh tenaga medik segera pada saat digunakan. Uji dan ketentuan tentang larutan yang dikonstitusi untuk pemberian tidak dimaksudkan dalam masing-masing monografi padatan kering atau cairan pekat steril. Ampicillin merupakan antibiotik golongan beta-laktam yang termasuk ke dalam keluarga penisilin yang mempunyai spektrum luas aktif terhadap bakteri gram positif dan gram negatif. Ampicillin juga bersifat sebagai zat bakterisida yang bekerja dengan cara menghambat aktivitas enzim transpeptidase secara irreversibel yang dibutuhkan untuk sintesis dinding sel bakteri. Untuk menjamin mutu sediaan injeksi, dilakukan untuk memperlihatkan kesesuaian larutan terkonstitusi pada saat sebelum digunakan, kesempurnaan dan kejernihan melarut. Konstitusikan larutan seperti tertera pada etiket dari pabrik untuk sediaan kering steril. Bahan partikulat. Konstitusikan larutan dengan cara seperti yang tertera pada etiket sediaan kering steril. Larutan tidak mengandung partikel bahan asing yang dapat dilihat secara visual. Berikut adalah interaksi obat-obat yang mengandung ampicillin dengan obat-obat lainnya. Ampicillin jika diberikan bersamaan dengan allopurinol dapat meningkatkan reaksi hipersensitivitas. Obat antikoagulan, warfarin, dan obat probenecid dapat meningkatkan kadar ampicillin dalam plasma sehingga meningkatkan efek farmakologi ampicillin. Ampicillin dapat menurunkan efektivitas obat kontrasepsi oral. Preformulasi zat aktif ampicillin natrium. Pemberian kristal atau amorf, berwarna putih, serbuk higroskopis, tidak berbau. Larutan larut dalam 1-2 bagian air dalam 1-50 bagian aseton. Stabilitas panas, tahan terhadap panas dengan titik leleh 205 derajat Celcius. Hidrolisis ampicillin akan cepat terhidrolisis jika terdapat dekstrosa karena dekstrosa bertindak sebagai katalis dalam hidrolisis ampicillin. Cahaya, sediaan harus terlindungi dari cahaya. pH zat aktif tanpa dapar 5,8, sedangkan pH zat aktif dengan dapar 4,85. pH optimal larutan sediaan kurang lebih 7. Kesimpulan, ampicillin natrium merupakan zat yang mudah terhidrolisis sehingga dibuat sediaan rekonstitusi. Bentuk zat aktif yang digunakan yaitu garam, bentuk sediaan larutan, cara sterilisasi sediaan yaitu dengan kerja aseptik. Formulasi yang pertama, ampicillin natrium dengan jumlah 0,005% berfungsi sebagai zat aktif. Yang kedua, NaCl 0,9% sebagai pengatur tonisitas. Yang ketiga, bensil alkohol sebanyak 0,9% sebagai bahan pengawet. Yang keempat, aqua pro injeksi
hingga 100% berfungsi sebagai pelarut. Penimbangan bahan. Yang pertama, ampisilin natrium sebanyak 2,5 gram, NaCl sebanyak 295,169 mg, benzil alkohol sebanyak 0,36 gram, aqua pro injeksi sebanyak 40 ml. Formulasi ini untuk 5 vial berukuran masing-masing 10 ml dengan kelebihan volume sebesar 2% untuk persyaratan volume terpindahkan. Alat dan cara sterilisasi. Kaca arloji, spatula, pipet tetes, dan corong disterilisasikan dengan oven pada suhu 170 derajat Celcius selama 1 jam. Karet pipet tetes direndam etanol 70% selama 24 jam. Batang pengaduk di oven pada suhu 170 derajat Celcius selama 1 jam. Gelas ukur disterilisasikan dengan autoklaf pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Selanjutnya, gelas ukur 100 ml di autoklaf pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Buret di oven pada suhu 170 derajat Celcius selama 1 jam. Erlenmeyer dan gelas kimia di autoklaf pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Syring atau squid direndam dengan etanol 70 derajat Celcius selama 24 jam. Membran filter di autoklaf pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Dan syring holder direndam dengan etanol 70 derajat Celcius selama 24 jam. Kemudian ada wadah dan bahan. Wadah yaitu vial 10 ml disterilisasikan dengan autoklaf pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Tutup vial disterilisasikan dengan direndam etanol 70 derajat Celcius selama 24 jam. Bahan ampicillin natrium dengan jumlah 2,5 gram disterilisasikan dengan di oven pada suhu 170 derajat Celcius selama 1 jam. NaCl dengan jumlah 295,169 mg di oven pada suhu 170 derajat Celcius selama 1 jam. Kemudian perhitungan tonisitas atau osmolaritas dan datar. Ekuivalensi ampicillin natrium. E sama dengan 17 dikali liso per bm. E sama dengan 17 dikali 3,4 per 371,39. Dihasilkan E sama dengan 0,155 untuk 1 gram ampicillin natrium. Kemudian kita hitung ekivalensi benzil alkohol. E sama dengan 0,8 untuk 1 gram benzil alkohol. NaCl sama dengan 0,18 dikali 0,36 gram sama dengan 0,0648 gram. Total NaCl sebanyak 64,831 mg. Kemudian bisa dikatakan isotonis jika 0,9 per 100 dikali 40 ml sama dengan 0,36 gram. Sehingga penambahan NaCl sebanyak 295,169 mg. Kemudian prosedur pembuatan. Yang pertama, di ruang sterilisasi atau dry area, kita lakukan alat-alat yang dibutuhkan disterilisasi dengan caranya masing-masing. Kemudian 1 gelas kimia 100 ml ditara pada batas 40 ml. Alat dan wadah yang telah disterilisasi disimpan dalam keranjang dan diberi nama kelompok, lalu dimasukkan ke dalam wet area melalui pass box. Kemudian ruang penimbangan. Yang pertama dilakukan adalah menimbang ampicillin natrium sebanyak 2,5 gram di dalam kaca arloji. Setelah ditimbang, lalu dibungkus bagian atasnya menggunakan aluminium foil. Kemudian NaCl ditimbang sebanyak 295,169 mg dan dibungkus menggunakan aluminium foil. Kemudian benzil alkohol ditimbang sebanyak 360 mg dan dibungkus menggunakan aluminium foil. Sebanyak 40 ml aqua pro injection dimasukkan ke dalam gelas kimia 100 ml.
Setelah seluruh bahan ditimbang, bahan ditransfer dengan diberi nama kelompok lalu dimasukkan ke dalam weight area melalui pass box, kecuali bensil alkohol. Dan yang terakhir, alat dan bahan yang sudah ditransfer melalui pass box dibawa menuju ke ruang sterilisasi. Untuk selanjutnya, ruang pencampuran atau kelas C. Meja pada kelas C dibersihkan terlebih dahulu menggunakan etanol 70%, kemudian bensil alkohol sebanyak 360 mg dicampurkan ke dalam Aqua Pro Injection 40 ml hingga homogen. Setelah homogen, larutan dimasukkan ke dalam vial dan ditutup menggunakan aluminium foil, kemudian ditransfer ke ruang sterilisasi untuk dilakukan autoclave. Kemudian, ruang sterilisasi. Yang dilakukan adalah sterilisasi larutan Aqua Pro Injection dan bensil alkohol dengan menggunakan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Kemudian larutan ditransfer ke ruang A melalui pass box untuk dilakukan filling. Kemudian ruang LAV atau weight area. Larutan BSWFI dilakukan pemeriksaan pH dengan menggunakan pH meter. Ampisilin natrium yang telah disterilkan dimasukkan ke dalam vial 10 ml sebanyak 500 mg. NaCl yang sudah disterilkan dimasukkan ke dalam vial 10 ml yang telah berisi ampisilin natrium. Kemudian 5 buah vial 10 ml yang telah berisi zat aktif dan NaCl ditutup rapat dan dilakukan sealing. Burat yang sudah disterilkan dibilas menggunakan etanol, lalu dibilas menggunakan BSWFI. Setelah burat dibilas, larutan BSWFI dimasukkan ke dalam burat. Dilakukan filling BSWFI ke dalam vial 10 ml, masing-masing 5 ml sebanyak 5 buah. Vial yang berisi BSWFI ditutup rapat dan dilakukan sealing. Vial ditransfer melalui pass box untuk dilakukan evaluasi di ruang evaluasi. Kemudian ruang evaluasi atau gray area. Sediaan yang sudah disterilisasi, di-filling, dan diberi etiket kemudian dilakukan evaluasi. Evaluasi 1. Uji kebocoran wadah. Hasil pengamatan, sampel 1, 2, dan 3 tidak bocor. Kedua, uji volume terpindahkan. Hasil pengamatannya, pada sampel pertama 5,2 mili, sampel kedua 5,6 mili, sampel ketiga 5,2 mili, dan sampel keempat 5 mili. Yang ketiga, uji partikulat. Hasil pengamatan, sampel 1, 2, 3, dan 4 tidak ada partikulat. Yang keempat, uji kejernihan larutan. Hasil pengamatan, sampel pertama jernih, sampel kedua 3 dan 4 kuning jernih. 5. Penetapan pH sediaan. Hasil pengamatan pada sampel pertama 6, sampel kedua 8,52, sampel ketiga dan keempat 8,58. Yang keenam, uji sterilitas. Hasil pengamatan tidak dilakukan karena media harus tetap jernih. Kesimpulannya adalah sediaan injeksi rekonstitusi ampisilin natrium yang dibuat tidak memenuhi syarat karena pada evaluasi sediaan berubah menjadi warna kuning dan tidak memenuhi rentang pH yang ditentukan dikarenakan zat aktif yang digunakan telah teroksidasi oleh udara. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.